Jay Itzes berhasil menyihir publik Gelora Bung Karno berkat ketenangannya mengawal lini pertahanan timnas Indonesia. Bersama Venezia, Bang Jai juga tampil kokoh dan berpeluang membawa skuad Lagunari promosi ke Serie A. Karakter permainan tenang dan kerasnya juga membuat Sintayong gak perlu pusing menyusun komposisi skuad terbaiknya. Cetak Gol coba merangkum seberapa kuat Jay Itzes mengawal lini pertahanan tim nasional Indonesia sebagai berikut. Naturalisasi yang paling dinantikan. Sintayong sudah memantau kemampuan apik Jay Itzes sejak tahun 2023 yang lalu. Proses naturalisasi pemain keturunan Belanda ini sudah sangat dinanti-nantikan oleh banyak pihak. Media Malaysia bahkan turut menyoroti dan menunggu Itzes bisa berseragam timnas Indonesia. Makan Bola mewartakan jika sang bek tengah merupakan salah satu pemain penting di Venezia. Media tersebut gak segan-segan memuji Itzes yang diklaim punya kualitas setara pemain Eropa. Akan tetapi proses naturalisasinya sempat tarik ulur dan menemui jalan buntu. PSSI pun terus berusaha untuk mengebut proses naturalisasi Jay Itzes agar bisa bermain di Piala Asia. Pada akhirnya Jay Itzes pun resmi mengambil sumpah naturalisasinya di bulan Desember lalu. Akan tetapi sang pemain belum bisa menjalani debutnya bersama timnas Indonesia. Namanya terlambat didaftarkan oleh AFC yang membuat Itzes harus menunggu hingga bulan Maret. Kedatangan Itzes juga sempat disorot oleh banyak netizen tanah air. Mereka menilai kalau Sintayong terlalu mengambil banyak pemain keturunan di posisi bek tengah. Padahal skuad Garuda punya sejumlah bek tengah yang gak kalah berkualitas. Mulai dari Rizky Ridho, Wahyu Prasetyo, Elkan Bagot, Jordi Amat sampai dengan Justin Hubner. Sintayong membeberkan dirinya kepincut dengan permainan Itzes. Menurut sang pelatih, Itzes merupakan pemain yang serba bisa karena sanggup bermain di berbagai posisi. Sintayong menilai pengalamannya bermain di Eropa bisa menular ke para pemain yang lahir di Indonesia. Selain itu, Itzes juga masih sangat muda dan punya potensi untuk menjadi andalan di masa depan. Debut Ciamik Itzes bersama timnas Indonesia. Nama Jay Itzes dipastikan telah terdaftar di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia menghadapi Vietnam. Hal itu disampaikan oleh manajer timnas Indonesia yakni Sumarji. Sumarji bilang Itzes sudah tergabung dalam pemusatan latihan bersama 27 pemain lainnya. Itzes pun langsung menjadi starting lineup utama dari Sintayong di pertandingan kontra Vietnam. Bermain selama 90 menit, Jay Itzes tampil sangat lugas, tangguh, dan disiplin. Ketenangannya mengawal lini pertahanan Indonesia layak mendapatkan apresiasi besar. Dalam salah satu momennya, pria yang mendapatkan julukan Bang Jai ini mampu mengelabui pemain Vietnam. Padahal itu merupakan momen paling krusial untuk tim nasional Indonesia. Sedikit saja kesalahan bakal berakibat fatal yang bisa berujung gol di menit akhir pertandingan. Beberapa kali Itzes juga memamerkan kebolehannya dalam hal membantu serangan. Dia sesekali maju untuk membuka ruang dan menerima bola demi permainan 1-2 sentuhan. Selama 90 menit Itzes juga berhasil mencatatkan 3 sapuan dan 4 intercept. Selain itu, dirinya juga berhasil melakukan 94% umpan sukses dan memenangkan duel udara. Statistik gemilang ini membuat Itzes dinobatkan sebagai man of the match. Roni Pangenaman selaku pundit lokal tanah air turut memuji debut Itzes. Dia bilang ketenangan dan visi bermainnya sangat luar biasa sebagai bek tengah. Bung Ropan juga memuji Itzes yang mampu meredam keganasan para penyerang Vietnam. Dia mengatakan jika Itzes memang layak dinobatkan sebagai pemain terbaik. Itzes menceritakan dirinya sempat canggung bermain di ribuan penonton Gelora Bung Karno. Akan tetapi dia bilang dukungan dan semangat supporter membuat dirinya bisa bermain lebih cair. Kembali bangkit pasca terkena penyakit. Debut gemilang Itzes bersama timnas Indonesia dinilai sudah sangat wajar. Bersama Venezia, pemain berusia 23 tahun ini selalu menjadi andalan di jantung pertahanan. Bang Jai bahkan selalu tampil penuh selama 90 menit dalam 9 pertandingan di awal musim. Dampak besar Itzes mendapatkan sanjungan dari Paulo Vanoli. Pelatih Venezia ini bilang dirinya sangat bangga punya bek tengah sekelas Itzes. Menurut Vanoli, mantan pemain FC Eindhoven itu merupakan pemain yang kuat dengan potensi besar.
Sayangnya, ketangguhan Idzes bersama Venezia sempat terhambat karena penyakit trombosis vena. Masalah tersebut membuatnya terpaksa absen selama 12 laga. Kehilangan Bang Jai sangat terasa bagi performa Venezia di kompetisi kasta kedua Italia. Skuad Lagunari harus mengalami 4 kekalahan dan bobol 19 kali saat nggak diperkuat oleh J. Idzes. Vanoli mengaku sangat terpukul saat kehilangan pemain kelahiran Mierlo ini. Mantan asisten Antonio Conte ini bilang kalau Idzes merupakan pemain pilar Venezia di sektor bek tengah. Vanoli berharap kalau Idzes segera pulih dan kembali membela skuad Lagunari. Pelatih 51 tahun ini bahkan selalu mendampingi dan mengontrol kesehatan Idzes melawan penyakitnya. Setelah sembuh dan pulih, Idzes kembali menjadi andalan di skuad Leoni Alati. Mantan pemain Go Ahead Eagles ini telah kembali ke performa terbaiknya. Terbukti Venezia hanya kebobolan 6 gol dari 8 pertandingan. Selain itu, Idzes juga berpeluang membawa skuad Lagunari naik kasta ke Serie A di musim depan. Saat ini Venezia menempati peringkat kedua Serie B dengan mengemas 57 poin. Karakter permainan yang dibutuhkan timnas Indonesia. Kekaguman Paulo Vanoli kepada J. Idzes nggak terlepas dari kepiawaiannya dalam menjaga lini belakang. Pemain 23 tahun ini punya kemampuan di atas rata-rata sebagai bek tengah. Menurut statistik dari Huskor, kekuatan utama Idzes adalah ketenangannya yang luar biasa. Idzes juga punya kemampuan ciamik dalam merebut bola dari kaki lawan. Aksinya diperlihatkan pada pekan ke-26 Serie B menghadapi Pisa SC. Di laga ini, Idzes bermain sangat tenang dan gak ragu merebut bola dari kaki lawan. Momen ini sempat terjadi pada menit ke-52 saat Idzes merebut bola di daerah sepertiga lawan. Dirinya mampu melakukan intercept krusial dengan langsung mengirimkan umpan akurat. Bang Jai juga menjadi andil penting terciptanya gol penentu kemenangan. Sang pemain menjadi kreator utama dalam mengirimkan umpan kepada Gianluca Busio. Kemudian Busio langsung mengirimkan umpan matang kepada Marco Olivieri dan berbuah gol. Di laga ini, Idzes juga berhasil mencatatkan passing sukses sebesar 77%. Selain itu, Idzes juga tampil tangguh di laga terakhir Serie B kontra Palermo. Pemain berdarah Semarang ini sempat membuat para penyerang Rosanero frustasi. Idzes berhasil melakukan intercept di kotak penalti yang membuat Venezia mampu meraih clean sheet. Karakter permainannya sangat dibutuhkan timnas Indonesia asuhan Sintayong. Pasalnya, skuad Garuda sangat jarang punya bek tengah yang sangat tenang saat menghadapi tekanan dari lawan. Idzes juga dikenal cocok dengan skema permainan Sintayong. Pelatih Korea Selatan ini selalu bermain dengan sabar dengan mengandalkan umpan-umpan pendek. Artinya, pemain bertahan juga harus dituntut untuk bisa memainkan 1-2 sentuhan dari pertahanan. Tolak Belanda dan sangat bangga membela timnas Indonesia. Kemampuan spesial Idzes sempat membuatnya diminati oleh tim nasional Belanda. Saat itu dirinya sudah berpeluang bakal berduet dengan Stefan de Vrij ataupun Virgil van Dijk. Idzes dianggap menjadi pemain potensial karena usianya yang masih cukup muda. Apalagi komposisi bek tengah skuad Oranje sudah berusia uzur dan waktunya regenerasi. Namun kesempatan ini sengaja dilewatkan oleh Idzes. Pemain kelahiran Mierlo ini lebih memilih untuk dinaturalisasi karena alasan faktor keluarga. Kakek neneknya sendiri merupakan orang asli Indonesia yang lahir di Jakarta dan Semarang. Idzes merasa bakal banyak kesempatan bermain apabila memilih Indonesia. Sang pemain juga sangat bangga bisa membela panji kebesaran Garuda. Idzes mengatakan bakal menaikkan standar permainan Indonesia seperti sepak bola Eropa. Itulah ulasan seberapa kuat J. Idzes mengawal lini pertahanan timnas Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Apakah Bang Jai bisa memenuhi ambisinya dan menaikkan standar permainan Eropa ke timnas Indonesia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.